Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara. Kita ketemu lagi dengan materi kita yang kedua, sambungan dari materi yang kemarin mengenai sejarah akuntansi syariah. Nah, kita sambung lagi di part 2 ini. Dan setelah berakhirnya part 2 ini, nanti akan muncul penugasan saudara yang bisa saudara simak di Google Classroom. Dan untuk penugasan Google Classroom akan saya berikan batas waktu sampai 1 minggu ke depan, yaitu hari Minggu di minggu depannya. Jadi untuk pengumpulan maksimal tugasnya di hari Minggu ke depannya. Dan saya harap tidak ada yang terlambat atau yang plagiat dengan pekerjaan temannya. Dan apabila saudara mengumpulkan penugasan RMK saudara, nantinya isinya berbeda dengan apa yang saya sampaikan, ya itu akan menjadi tanggungan risiko saudara. Ketika saya mengkoreksi dan isinya berbeda, maka saya anggap saudara tidak mengumpulkan dan tidak saya konfirmasi. Dan bagi yang terlambat pun juga tidak saya konfirmasi, karena saudara sudah semester 5, kalau yang 5. Kalau yang 3 ya baru 3. Karena ada beberapa yang sudah 5, mungkin beberapa yang sudah semester 7 di antara saudara. Jadi tidak perlu saya kejar-kejar lagi, kurang berapa orang yang belum mengumpulkan. Nah, itu kalau saya ingat aja, kalau saya ingat akan saya ingatkan, kalau tidak ya udah berlalunya waktu, saya berikan tugas, saudara kerjakan. Monggo kalau dikerjakan, kalau enggak juga itu menjadi risiko saudara, karena yang menentukan nilai itu bukan saya, tapi saudara sendiri. Nah, saudara ikuti saja rule yang saya berikan, yang insya Allah tidak akan memberatkan saudara, dan tidak akan menuntut saudara untuk selalu online, Zoom di depan saya, dan tidak ada presentasi sama sekali. Jadi hanya tugas, kuis, UTS, UAS, RMK, selesai. Saudara mengikutinya dari awal sampai akhir dan saudara presensi tidak pernah bolong, saya jamin nilai saudara A. Jadi tolong diikuti dengan baik, kerjakan dengan baik, UTS juga dikerjakan dengan baik, jangan mencontek, karena nilai terbaik sudah di hadapan saudara. Kalau saudara mau. Kalau tidak mau tidak apa-apa, karena mungkin saudara kerasan dengan kampus ini, saudara bisa mengulang mata kuliah ini di semester depan. Syukur-syukur nggak ketemu sama saya. Nah, kalau ketemu saya lagi ya rezeki saudara. Baik, tidak perlu lama lagi, kita mulai mata kuliah ini dan kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai dan semoga bisa menjadi tambahan ilmu bagi saudara. Nah, pada masa itu, seperti nyambung di video kemarin, pada masa Daulah Abbasiyah, akuntansi itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang mana akuntansi mulai diklasifikasikan ke dalam pos-pos pembukuan yang berbeda, yaitu mencakup di buku besar. Nah, buku besar itu nanti akan mencakup beberapa pos biaya. Dan peruntukan akuntansi mulai diklasifikasikan ke dalam unit bidang bisnis yang berbeda, antara akuntansi peternakan dengan akuntansi pertanian sampai akuntansi untuk konstruksi yang seperti saya jelaskan di slide terakhir kemarin, itu pos biayanya juga berbeda. Tapi dalam pengelompokan biayanya dan pengaturan klasifikasi transaksinya dalam buku besar dibedakan menjadi yang pertama ada Jaridah Al-Kharaj. Itu merupakan buku pembukuan pemerintah terhadap hutang pada individu. Nah, ini kok pemerintah punya hutang pada individu? Nah, ada. Jadi kalau kita mengenal namanya SUN atau Surat Utang Negara atau ORI, Obligasi Retail Indonesia. Itu negara mengeluarkan surat obligasi dalam bentuk saham jangka panjang. Nah, masyarakat suruh beli kalau mau beli. Kalau masyarakat beli ORI itu, maka nanti masyarakat akan mendapatkan imbal balik dari hasil kinerja negara dalam mengelola ekonominya. Jadi nanti itu ketika saudara membeli ORI, nah bisa dibeli di bank-bank BRI, Mandiri, dan beberapa bank yang ditunjuk, itu nanti akan mendapatkan pengembalian biaya dan ada bunganya. Nah,
Ya kita nggak usah ngomongin bunga boleh tidak boleh, cuman ini kan contoh. Nah itu ibarat negara itu memberikan upahnya karena saudara sudah ikut memberikan bantuan kepada negara. Dan itu apakah laris? Laris banget. Dan banyak orang membeli dan menaruh dana-dananya ada di situ. Nah, karena apa? Karena ya sudah menjadi jaminan bahwa negara tidak akan pernah bangkrut. Karena kalau bangkrut pun negara ini akan menggunakan berbagai macam cara untuk menopang perekonomian, yaitu dengan utang lagi, dengan di IMF tentu saja, atau mungkin berbagai macam cara lah. Yang penting negara tidak bangkrut gitu loh. Jadi masyarakat akan menganggap bahwa membeli ori atau sun itu menjadi pilihan investasi yang aman karena yaitu dilindungi oleh negara itu. Jadi dalam masa itu utang negara atau pemerintah itu pun sudah ada pencatatan tersendiri dalam buku besar akuntansi yang sudah mengatur. Kalau bahasa Arabnya itu Jaridah Al-Kharaj itu. Jadi sedemikian rupa akuntansi berkembang dan sejak zaman dulu sudah ada mereka mengetahui tentang klasifikasi biaya. Nah, kemudian ada pembukuan berikutnya dalam buku besar yaitu Jaridah An-Nafaqat. Merupakan pembukuan yang digunakan untuk mencatat pengeluaran negara. Apakah negara ada pengeluaran? Ada dong. Yaitu misalkan untuk membeli cadangan beras Bulog, pemerintah mengeluarkan anggaran sekian triliun untuk membeli beras dari misalkan Filipina atau Vietnam. Loh kenapa kok nggak panen dari tempat sendiri Pak gitu? Yaitu kebijakan pemerintah dari Bulog untuk mencukupi kebutuhan pangan yang menurut mereka kalau panen sendiri mereka merasa nggak aman gitu. Makanya dengan adanya cadangan bahan pangan, nah itu menurut mereka itu bisa mengamankan sektor pangan dari negara. Kemudian untuk pembuatan proyek tol itu menggunakan anggaran juga. Pemasukannya dari mana? Nanti dibahas. Ya tentu saja dari pajak. Cuman dari sini kita sudah mengetahui bagaimana pemerintah pada zaman itu membedakan pembukuan dalam bentuk dua dulu nih yang kita ketahui. Yang pertama, kita membukukan utang kepada masyarakatnya. Ada bukunya sendiri, biar tidak bingung. Kemudian, pembukuan untuk mencatat pengeluaran udah ada juga, supaya negara bisa memberikan pelaporan kepada masyarakat bahwa ini loh yang menjadi pengeluaran negara hasil dari pembayaran pajak kalian sebagai rakyat. Nah, itu laporan pertanggungjawabannya. Kemudian ada Jaridah Al-Mal. Nah, karena akuntansi syariah itu pasti akan membahas masalah zakat, maka sudah dipastikan dalam pencatatan buku besar ada mencatat penerimaan dan pengeluaran zakat. Jadi ketika pemerintah menerima zakat yang dikelola oleh, kalau negara kita Basnas, nah dari laporan Basnas itu akan melaporkan kepada pemerintah dan publik bahwa ini hasil penerimaan pajak dari pulau ini, dari kabupaten ini sampai level kecamatan dia ada. Kemudian dalam mengimplementasikan hasil dari penerimaan zakat itu juga dilaporkan dalam bentuk foto, video, pelaporan keuangan. Kenapa? Untuk menghindari fitnah bahwa uang yang dititipkan oleh para dermawan tadi sudah dialokasikan ke sektor yang membutuhkan dan orang-orang yang benar-benar membutuhkan. Nah tadi, jadi untuk menghindari fitnah. Kemudian yang berikutnya, yaitu dalam buku besar ada namanya pos Jaridah Al-Musaddarain. Itu merupakan pembukuan yang digunakan penerima sita atau denda yang tidak sesuai syariah.
ini rada bertentangan. Jadi kenapa dengan sistem akuntansi syariah masih menggunakan sistem denda? Kalau ini ada kata-kata denda tidak sesuai syariah. Mungkin dalam artian bukan denda dalam proses transaksi, tapi ketika ada suatu usaha yang tidak berorientasi pada syariah pada saat itu ada penaltinya. Nah, penaltinya itu dalam berupa denda. Dan dendanya dari hasil penutupan usaha yang non syariah pada saat itu, mungkin pada saat itu sudah sedemikian ketatnya untuk membatasi perdagangan yang non syariah, berbeda sama sekarang. Itu ada pos biaya Jaridah Al-Musadarin yang mencatat penerimaan sita atau denda dari suatu usaha yang non syariah. Yang berikutnya, laporan akuntansi yang ikut dikembangkan pada masa Daulah Abbasiyah itu ada laporan yang pertama, Al-Khidmah. Nah, Al-Khidmah ini menunjukkan total pendapatan dan pengeluaran yang dibuat setiap bulan. Nah, ini kita catat kalau di akuntansi konvensional di dalam sebuah neraca lajur atau laporan periodik. Nah, laporan periodik ini menunjukkan performa dari setiap perusahaan atau usaha bahwa kita bisa mereview bagaimana kelangsungan usaha kita dalam bulan tersebut yang nantinya dari hasil review itu akan kita gunakan sebagai dasar melangkah di bulan depan. Misalkan ketika di bulan September kemarin review pengeluaran kita di bidang pembelian bahan baku gas contohnya, karena usaha kita bergerak di bidang laundry misalkan, kita ambil usaha yang kecil. Pembelian bahan baku gas mengalami pelonjakan yang besar, tetapi tidak diiringi dengan pemasukan jumlah kiloan laundry yang masuk. Nah, itu bisa menjadi bahan evaluasi kita. Apa yang salah dengan pengeluaran setiap bulan tersebut, pada bulan tersebut, kok terjadi kelonjakan biaya, sementara pemasukan tidak berbanding searah. Nah, maka dari situ, pelaporan ini menjadi bahan evaluasi. Dan ini diungkapkan oleh bin Jafar tahun 81 dan Zaid mengungkapkan hal yang sama di tahun 2001. Kemudian dalam laporan berikutnya ada namanya Al-Khidmah Al-Jami'ah. Itu laporan keuangan komprehensif berisikan laba rugi neraca yang dilaporkan pada akhir tahun. Nah, ada laporan periodik dan ada laporan akhir tahun. Nah, laporan akhir tahun ini kalau di konvensional mencakup berapa kemarin yang di akuntansi ALKS kemarin kan sudah saya jelaskan. Nah, di situ kita melaporkan seluruh pelaporan dari mulai laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, neraca, kemudian ada laporan arus kas, dan yang terakhir ada laporan atas catatan keuangan. Nah, itu yang dilaporkan oleh konvensional. Kalau yang syariah, ya tentu saja nanti ditambahi dari sektor zakat dan sebagainya. Nah, itu yang harus kita laporkan. Buat apa? Nah, kalau itu sebuah perusahaan, maka dengan pelaporan itu akan memberikan ini performa dari perusahaan selama 1 tahun. Fungsinya untuk apa? Ketika ada seorang investor yang akan mengambil atau menanamkan dananya di suatu perusahaan tersebut, maka laporan akhir tahun tersebut berguna untuk bahan pertimbangan investor ketika akan memberikan dana atau berinvestasi di suatu perusahaan tersebut. Kalau dalam materi yang di pertemuan di materi video kemarin yang masih part 1, itu pelaporan keuangan yang pertama untuk menghindari fitnah. Jadi ya untuk menghindari sangkaan buruk dari masyarakat atau investor atau pemegang saham. Kenapa begitu? Ibarat saudara dimintain tolong oleh orang tua saudara. Tolong nak belikan telur 1 kilo, gula 1/4 kilo, teh
1 bungkus, kemudian dan macam-macam sebagainya. Saudara diberikan amanat berupa uang untuk belanja. Nah, nanti pasti di akhir belanja tuh kadang-kadang kita juga dapat upah, yaitu sama halnya dengan perusahaan yang diberikan amanah oleh investor berupa dana, dan dari dana tersebut kita putarkan dalam suatu kegiatan usaha, dan nanti ada labanya, dan labanya itu salah satunya menjadi upah kita sebagai perusahaan pengampu yang menjalankan uang dari investor. Nah, kembali lagi ke yang orang tua titip kepada anak tadi. Nah, ketika anaknya sudah belanja ke pasar, kemudian dia pulang, ditanya sama ibunya, udah beli, udah, uangnya kurang nggak? Enggak, gitu. Sisa nggak? Enggak. Mana itu notanya? Nah, notanya nggak ada bu, katanya notanya habis gitu. Ya kalau orang tua bilang, oh ya sudah gitu. Tapi kalau itu orang lain, ketika tidak ada bukti notanya, tidak ada bukti pelaporannya, maka akan menjadi sangkaan buruk. Wah, jangan-jangan uangnya kamu pakai. Wah, jangan-jangan. Nah, akhirnya dari jangan-jangan itu kita hindari dengan pelaporan akhir tahun. Sehingga bisa menghilangi sangkaan buruk dari investor tadi. Kemudian yang selanjutnya, dalam perhitungan dan penerimaan zakat, utang zakat diklasifikasi menjadi 3, yaitu laporan keuangan yang terdiri dari collectible debts, doubtful debts, dan uncollectible debts. Apa itu? Jadi kalau kita membahas tentang utang zakat diklasifikasikan dalam 3 laporan keuangan tentang collectible debt dan sebagainya, ini lebih mengarah di pembayaran zakat yang menunggak. Jadi tidak hanya kredit saja, tapi dalam laporan di masa Daulah Abbasiyah itu zakat kalau tidak dibayarkan akan menjadi utang, dan itu ada penagihannya. Yang dimaksud dengan collectible debts artinya utang zakat yang menjadi utang ketika saudara sudah bekerja dan harus membayarkan zakat pekerjaannya. Itu zakat tersebut ketika tidak dibayarkan akan menjadi utang. Nah, kalau saudara ketika terjadi utang dan saudara membayar utang zakat dari hasil zakat saudara bekerja tadi, atau ketika mendapatkan hadiah, ada namanya zakat untuk hadiah juga, dan saudara bisa membayarnya tanpa harus ditagih, itu namanya saudara tergolong dalam klasifikasi collectible debts. Artinya utang yang dapat dibayar. Nah, ketika doubtful debts, saudara klasifikasinya adalah mempunyai utang tapi tidak bisa membayar, tapi ada kalanya kadang bayar tapi tidak penuh, yang artinya utang zakat tersebut dalam kategori bermasalah. Bermasalah dari mana? Bermasalah karena saudara mungkin bisa membayar, tetapi karena suatu dan lain hal tidak membayar. Nah, jadi menurut kacamata dari pihak penagih zakat, itu saudara kategorinya bisa, tapi tidak melakukan pembayaran, maka masuk ke dalam kategori doubtful debts. Kemudian yang uncollectible debts, itu artinya sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Kenapa? Mungkin kondisinya seperti ini. Ketika seseorang itu bekerja dan mendapatkan gaji, nah di ujung penggajian itu maka yang bersangkutan dikeluarkan dari pekerjaan, yang artinya dia jobless, tidak punya pekerjaan. Nah, karena kondisi tersebut dia tidak bisa membayar zakatnya sehingga menjadi uncollectible debts. Kondisi tidak benar-benar tidak bisa membayar zakat karena tidak mempunyai pekerjaan dan penghasilan lainnya. Nah, itu kategori dalam kategori terakhir tadi, uncollectible debts. Kemudian hubungan peradaban Islam dengan buku Pacioli. Pacioli itu kan orang Italia yang mengaku menemukan akuntansi itu. Nih, kita baca di sini nih. Kok nggak nyala? Ganti merah dulu. Nah, keluar. Pada tahun 1494,
seorang Italia bernama Luca Pacioli menerbitkan buku dengan judul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, membahas tentang 5 bagian, yaitu tentang matematika. Nah, buku ini digunakan pada metode Venice, yaitu di 200 tahun setelahnya kalau tidak salah. Nah, melalui buku tersebut, Pacioli dianggap sebagai orang pertama yang menggagas tata buku berpasangan atau double entry bookkeeping, sebuah sistem baru yang dianggap sebagai revolusi dalam seni pencatatan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Kemudian pada saat itu Pacioli disebut sebagai bapak akuntansi. Kalau dalam akuntansi konvensional, kita memang mengenal Pacioli sebagai bapak akuntansi karena ya pada buku tersebut, menurut teori ini, dia menemukan teori double entry. Jadi tata buku berpasangan, tata cara mengelola pengeluaran dalam pencatatan yang berhubungan. Seperti jurnal dalam neraca lajur, itu ada hubungannya. Nah, apakah benar Luca Pacioli ini yang menjadi penemu dalam double entry bookkeeping? Karena menurut dia, pada tahun 1494 itu dia memproklamirkan tentang dalam teori matematika ini. Mungkin masih ada yang bingung dengan double entry bookkeeping. Gampangnya gini, dalam akuntansi kan ada namanya istilah debit dan kredit. Nah, itu yang dinamakan double entry. Jadi dalam pencatatan dalam neraca lajur, dalam perjurnalan, itu satu transaksi itu bisa mencatat 2 pengeluaran sekaligus. Yang pertama, dia mengkredit atau menambahkan dari suatu transaksi tersebut, dan dia mendebit atau mengurangi dari kegiatan transaksi tersebut. Jadi mengurangi di satu kegiatan transaksi pencatatan yang sama. Nah, mari kita buktikan di slide selanjutnya. Oh, belum. Di bawahnya. Jadi buku ini tuh menimbulkan pertentangan di kalangan para peneliti. Nah, kenapa? Nah, ini kata-katanya dia. Yang pertama, kata-kata have dalam Zaid ini. Perkembangan akuntansi tidak terjadi di Italia kuno. Nah, tahun 76 aja dia sudah bisa menyangkal teori tahun 1494. Kemudian tahun 2001, katanya Zaid, Pacioli bukanlah penemu melainkan pencatat kejadian pada saat itu. Kemudian Bill Cowie tahun 2000, Pacioli bukanlah penemu double entry bookkeeping. Nah, sebelum kita bahas selanjutnya, Pacioli ini kan menemukan tahun 1494. Zaman sebelum itu, pada zaman Nabi, sudah mengenal lebih dulu, bahkan sudah tertuang dalam Al-Quran yang kemarin ayatnya sudah saya sampaikan di dalam slide. Nah, benar katanya sih Zaid tahun 2001 bahwa Pacioli ini adalah pencatat yang menyampaikan, sama halnya ketika Ali bin Abi Thalib, iya, sahabat Nabi, menyampaikan ajaran sunnah dari Nabi Muhammad melalui istrinya, yaitu Siti Aisyah. Nah, jadi yang memberikan pengetahuan tentang sunnah dalam kehidupan itu Ali atau Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad yang menemukan dan Ali hanya menyampaikan. Gitu. Jadi ini jangan sampai menjadi salah kaprah. Makanya ini diluruskan dalam sejarah perkembangan akuntansi syariah. Kemiripan praktek akuntansi kekhalifan Islam dengan buku Pacioli. Istilah jurnal, kalau sekarang jurnal. Nah, telah lebih dulu digunakan oleh kekhalifahan Islam dengan istilah jaridah. Mirip-mirip ya. Jaridah, jurnal, ya ada sama-sama jarnya. Dengan buku catatan keuangan. Nah, jadi sebenarnya kan bukan oleh Pacioli. Jadi Pacioli itu melihat dan memberikan pemahaman sesuai apa yang dia ketahui dalam hubungan dengan matematika. Jadi seolah-olah dia menemukan peradaban ilmu baru. Padahal dia hanya menyadur, meniru mengembangkan
dan menyampaikan. Menirunya itu yang menjadi permasalahan. Nah, masyarakat dunia mengetahui bahwa dialah yang sebagai penemu double entry system dan mengatakan jurnal adalah kata-kata penjurnalan yang ada dalam bukunya dia. Padahal tidak. Dalam Khalifah Islam kan jelas dikatakan ada jaridah, mengklasifikasikan biaya dan kemudian dicatat dan mengurangi dan menambahkan kegiatan operasi yang berbeda, yaitu debit dan kredit. Nah, jaridah ini kan sudah dalam artinya kan jurnal. Nah, dengan kata-kata jurnal ini kan kita sudah mengetahui bahwa pada zaman itu pun fungsi jaridah untuk apa? Menjurnal double entry system. Cuma namanya bukan double entry system. Nah, ini kan sudah lebih jelas lagi bahwa memang bukan Pacioli yang menemukan. Kemudian penggunaan kalimat in the name of God di awal buku catatan keuangan telah lebih dulu digunakan oleh Khalifah Islam dengan kalimat in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Iya, karena Pacioli itu agamanya apa? Saya bersaksi kepada Tuhan. Ya, Tuhan dia siapa? Nah, rata-rata orang kan mengatakan seperti itu. Nah, kalau di orang Muslim mengatakan in the name of Allah, saya bersaksi kepada Tuhan selain Allah, the most gracious and the most merciful. Yang artinya yang maha pengasih juga maha penyayang. Ya, ini kata-katanya sudah digunakan sejak zaman dulu. Nah, dia mengganti aja, dia meniru, mengembangkan, dan menyampaikan. Menirunya itu tadi yang menjadi permasalahan. Nah, jadi kita sudah bisa mengetahui bahwa bukanlah Luca Pacioli yang sebagai bapak akuntansi, melainkan sejak zaman Khalifah kenabian memang sudah ada sistem pencatatan dalam akuntansi. Double entry yang ditulis oleh Pacioli telah dipraktekkan dalam pemerintahan Islam. Ya, sejak zaman dulu sudah dipraktekkan. Dia hanya menulis dan menyampaikan dalam gaya bahasa Barat. Kita lanjutkan ya. Dalam sejarah Islam, lebih dari 1 abad sebelum buku Pacioli diterbitkan, 100 tahun sebelum Pacioli itu menerbitkan buku, telah ada manuskrip tentang akuntansi yang ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Qiyah al-Mazindarani dengan judul Risalah Falakiyah Kita Asyiyakot pada tahun 1363 Masehi. Nah, ini lebih membuktikan lagi. Manuskrip yang mana lebih dulu terbit 100 tahun sebelum Pacioli menerbitkan. Itu antara lain isinya ya ini. Pertama, mencatat pemasukan di halaman sebelah kanan dengan mencatat sumber pemasukannya. Kemudian yang kedua, mencatat pengeluaran di halaman sebelah kiri dan menjelaskan pengeluaran. Ini kan bentuk dari debit dan kredit. Ya enggak? Mencatat sebelah kanan sebagai pemasukan. Kita kreditkan. Nah, kemudian kita jelaskan sumber pemasukan dari mana. Kita tuangkan dalam catatan atas laporan keuangan. Kemudian mengurangi, kita debitkan. Dan kita jelaskan juga dalam CALK tadi. Nah, itu jelas lebih membuktikan bahwa Pacioli bukanlah penemu double entry system. Pendekatan dalam mengembangkan akuntansi syariah itu nanti dibagi menjadi 3 kalau nggak salah. Yang pertama ada akuntansi kontemporer, yaitu induktif. Kemudian ada pendekatan deduktif, yaitu sesuai dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir ada pendekatan hybrid. Ini yang berbau-bau milenial, jadi menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Nah, apa itu induktif, deduktif, dan hybrid? Mari kita lanjutkan di slide selanjutnya. Pertama, kita akan membahas tentang pendekatan berbasis kontemporer atau induktif. Berdasarkan AAOIV tahun 2003, pendekatan ini menggunakan tujuan akuntansi keuangan barat yang sesuai dengan organisasi bisnis orang Islam
dan mengeluarkan bagian yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Nah, itu sudah terbukti dalam perbankan yang saat ini makin banyak yang menggunakan label atau titel syariah, atau hotel-hotel yang menggunakan embel-embel titel syariah. Nah, dengan titel syariah maka harus menghilangkan bagian yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau di perbankan maka tidak ada istilah kredit, menghilangkan istilah deposito, menghilangkan istilah bunga. Kalau di hotel juga membatasi jumlah pengunjung yang belum menikah, kemudian menunjukkan dokumen tambahan ketika yang datang itu adalah berpasangan. Nah, yaitu tahun 2003 diatur bahwa akuntansi keuangan barat itu harus mulai diatur ketika akan mengeluarkan organisasi atau korporasi yang menggunakan titel syariah. Tujuan akuntansi Islam berdasarkan pendekatan ini adalah untuk mengambil keputusan dan memelihara kekayaan institusi. Nah, sebenarnya dari akuntansi Islam ini kita tuh bisa mengambil kesimpulan dalam keputusan. Keputusan apa contohnya? Ketika keputusan tersebut berhubungan tentang masa depan seperti saat ini, kita apabila tidak menggunakan sistem akuntansi Islam dan kita mengambil kredit atau KPR di bank konvensional, maka kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi beberapa tahun depan. Dan sistem pembayarannya pun fluktuatif, mengikuti suku bunga saat itu. Coba tanya sama orang tua saudara, pembayaran KPR itu setiap tahun naik enggak? Pasti jawabannya naik. Karena promonya 3 bulan flat, 2 bulan flat. Artinya begini, ketika mengambil hutang KPR, 2 tahun kadang ada 3 tahun juga, yang pembayarannya sama, flat, tidak fluktuatif. Nah, nanti di bulan keempat sampai lunas, setiap tahunnya itu ada evaluasi tingkat suku bunga nasional. Berarti hutang atau angsurannya itu pembayarannya bisa naik, bisa turun, tapi seringnya naik. Jadi nanti pembayarannya itu mesti nambah terus sesuai dengan nilai inflasi atau suku bunga pada saat itu. Nah, jadi ya itulah yang namanya hutang di bank konvensional. Nah, dengan adanya industri syariah atau sistem keuangan syariah, hal tersebut bisa kita tepis bahwa pembayaran flat sampai akhir pelunasan dan tidak ada sistem kredit, karena yang ada namanya sistem jual beli. Nah, itu yang dimaksud dengan pengambilan keputusan tentang masa depan. Baik, kita lanjutkan ya. Ini bagannya, silakan dibaca sendiri, gampang aja kok. Selanjutnya yaitu tentang pendekatan induktif. Argumen yang mendukung itu diungkapkan oleh Rashid tahun 87. Pendekatan ini dapat diterapkan dan relevan dengan institusi yang memerlukan, ya perbankan dan usaha-usaha tadi. Menurut Abdel Kader, sesuai dengan prinsip ibaha. Apa itu ibaha? Ibaha itu bisa kita artikan sebagai mubah. Itu amalan syariat, kalau saudara menjalankan mendapatkan pahala. Kalau enggak, ya enggak dapat dosa. Nah, jadi kalau ini dijalankan itu sesuai dengan prinsip ibahah. Itu maksud Abdel Kader tahun 94. Lalu adakah yang menentang? Ada. Argumen yang menentang ini mengatakan ini tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya berlandaskan pada wahyu. Ini merusak karena mengandung asumsi yang tidak islami. Nah, kok rada aneh gitu ya. Tidak bisa diterapkan pada masyarakat yang kehidupannya berlandaskan pada wahyu.
Artinya mungkin gini, untuk masyarakat tertentu, mungkin mereka bisa menerimanya untuk kawasan tertentu yang nilai keagamisannya itu berbeda. Tapi yang di suatu daerah yang masyarakatnya itu majemuk, yang berbeda-beda keyakinan, kemudian satu keyakinan tapi berbeda pemikiran, ini tidak bisa diterapkan. Bank Syariah pun sampai sekarang menjadi pro dan kontra terkait hal-hal pendukung dan yang lainnya yang menurut mereka masih lebih efisien ketika melakukan transaksi di perbankan konvensional. Nah, bahkan ada istilah, kenapa mengatakan bank konvensional riba? Ya udah, nggak usah menggunakan ATM, nggak usah nabung, nggak usah cari pasangan dari orang perbankan. Nah, kan jadi macam-macam kan pertentangannya. Nah, ini yang dimaksud dalam pendekatan induktif. Merusak dan mengandung asumsi yang tidak islami. Gimana maksudnya? Ya karena ada beberapa yang mengatakan ketika transaksi dalam perbankan syariah itu bukan kredit, akad kredit, tapi akad jual beli, ada yang mengatakan itu masih tetap saja tidak islami karena hanya sistemnya aja yang diganti kata-katanya. Ibarat makan Indomie itu tidak sehat. Tapi kalau Indominya digoreng, mungkin sehat karena ditambah sayur, tambah telur. Nah, intinya sama nggak? Sama aja, Indomie. Nah, jadi pertentangannya di situ. Pendekatan deduktif dari ajaran Islam. Pendekatan ini diawali dengan menentukan tujuan berdasarkan prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini dipelopori oleh Iwan Triwono dan Ahmad Adnan. Nah, gimana maksudnya? Kalau ini kita menjalankan benar-benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi tujuannya ya untuk menjalankan akuntansi sesuai dengan dan Sunnah. Kemudian berpandangan bahwa tujuan akuntansi syariah adalah pemenuhan kewajiban zakat melalui pertanggungjawaban zakat. Nah, beberapa kalau di bank jelaslah. Mau dibolak-balik dikatakan tetap aja itu ujung-ujungnya riba kalau katanya Ustadz. Tapi kalau dalam industri perhotelan, industri lainnya yang kemudian berubah namanya ada syariahnya, seharusnya kalau itu dalam konsep perdagangan, maka dalam konsep perdagangan itu menggunakan sistem dan landasan Al-Quran dan Sunnah. Nah, sehingga dalam operasionalnya itu benar-benar sesuai dengan prinsip Al-Quran hadis, tidak melenceng. Ketika hotel itu ya yang masuk adalah pasangan yang benar-benar resmi, disertakan dengan dokumen yang mendukung. Nah, kemudian ketika hasil operasionalnya sudah berjalan dan mendatangkan laba, maka ada kewajiban menurut Triwono tahun 2000 ini, yaitu pemenuhan kewajiban zakat disalurkan kepada pihak yang benar-benar kompeten mengurusnya. Bisa ke Basnas, bisa ke lembaga amal yang lain, atau ke yayasan yatim dan sebagainya. Kemudian pendekatan deduktif ini, argumen yang mendukung dikatakan oleh Karim. Ini akan meminimalisir pengaruh pemikiran sekuler terhadap tujuan dan akuntansi yang dikembangkan. Nah, maksudnya gini, kita bahas tentang pemikiran sekuler dulu. Jadi, seperti kita ketahui, konsep sekulerisme itu yang artinya itu paham yang menyangkut ideologi atau kepercayaan yang mana senantiasa berpendirian bahwa paham agama itu tidak boleh dimasukkan ke dalam urusan politik, negara, atau institusi publik lainnya. Nah, dengan pendekatan ini, kita tuh bisa meminimalisir pemikiran tadi terhadap perkembangan akuntansi. Karena sudah benar-benar diklasifikasikan bahwa ini loh porsinya, bahwa ini sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tidak melenceng. Nah, ada yang mendukung dan juga ada yang menentang. Dia mengatakan, pendekatan ini sulit dikembangkan dalam bentuk praktis. Sulit nggak mengembangkan ini di negara kita?
sulit. Negara bukan negara, di Aceh sana dalam mengembangkan perekonomian atau pemerintahan dalam bentuk syariah itu aja tantangannya luar biasa. Ketika ada orang yang ketahuan kumpul-kumpul yang non muhrim aja, hukum cambuknya luar biasa. Katanya itu melanggar hak asasi manusia yang dikatakan oleh aktivis HAM internasional. Padahal itu sudah tertuang dalam Al-Quran. Nah, tidak memandang itu perempuan, tidak memandang itu laki-laki, anak-anak usia di bawah usia atau mungkin lansia yang melakukan pelanggaran tetap harus melaksanakan hukuman tersebut. Bahkan untuk pencuri pun hukumannya adalah potong tangan. Dan dilakukan juga seharusnya. Nah, ini susah dikembangkan ketika kita akan mengembangkan di seluruh daerah lainnya. Di Jawa misalkan, demonya seperti apa tuh nanti? Mereka mengakui bahwa agama mereka Islam, Tuhan mereka satu, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mereka mengatakan itu. Tapi ketika faham ini dijalankan di suatu daerah, di Jawa misalkan, mereka demo, sudah dipastikan. Karena sudah terbiasa dengan kehidupan konvensional. Makanya mengatakan pendekatan ini sulit dikembangkan. Saudara juga bisa lihat kok, hotel-hotel syariah yang ada di sekitar sini. Coba dilihat okupansinya, keramaiannya dibandingkan hotel-hotel yang bebas, Las Vegas. Pasti lebih ramai yang Las Vegas, yang bebas. Itu tadi, saudara bisa menjawab kan? Kemudian pendekatan hybrid yang saya bilang tadi, milenialnya. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip syariah yang sesuai dengan ajaran Islam dan persoalan masyarakat yang akuntansi syariah mungkin dapat membantu menyelesaikan. Contohnya apa? Contohnya misalkan ketika ke masjid, seharusnya kalau yang laki-laki itu yang pakai sarung. Tapi pada perkembangannya ada beberapa yang menggunakan celana panjang. Jadi ini teori hybrid atau pendekatan hybrid ini adalah menggabungkan teori lama dengan kondisi yang baru sehingga menimbulkan atau membuat kondisi kepatuhan yang sesuai dengan zamannya. Tujuan akuntansi syariah dalam pendekatan ini untuk mewujudkan pertanggungjawaban Islam. Iya. Kemudian dalam penerapan pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid secara parsial telah diterapkan di lingkungan beberapa perusahaan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan dan non-keuangan yang perusahaan maupun disclosure perusahaan yang memperhatikan tidak hanya masalah ekonomi, melainkan juga masalah sosial dan lingkungan. Nah, gini contohnya. Kalau dalam konsep Islam, ketika menjalankan usaha, pasti ada namanya pembayaran zakat. Nah, dalam disclosure laporan keuangan perusahaan, yang mana itu bukan perusahaan syariah, ada namanya kegiatan tentang CSR atau Corporate Social Responsibility. Itu adalah kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan untuk membantu masyarakat sekitarnya. Itu adalah kegiatan non-profit, bukan mencari nama. Itu adalah bentuk tanggung jawab perusahaan sebagai usaha yang sudah berdiri di tengah-tengah masyarakat. Ini loh kepedulian sosialnya. Seperti yang saya sampaikan kemarin tentang bentuk CSR dari Indomaret yang menyampaikan 200 atau 100 rupiah dari hasil kembalian yang dikumpulkan dari pelanggannya. Nah, itu CSR-nya. Nah, itulah bentuk dari pendekatan hybrid yang dikemas dalam bentuk keadaan sesuai di saat ini. Padahal intinya apa? Zakat, sama aja. Jadi lembaga yang memperhatikan ini adalah GRI dan ICCA. Yang memperhatikan apa? Jadi di dunia ini, dalam penerapan hybrid ini diawasi oleh GRI. GRI ini Global Reporting Initiative.
Ini lokasinya ada di Amsterdam, Belanda. Jadi ini menilai atau mengawasi penggunaan anggaran dari suatu negara atau perusahaan yang kinerjanya itu bertanggung jawab terhadap lingkungan atau masyarakat terdampak lainnya. Jadi dalam pelaporan tersebut itu peran serta dari perusahaan itu diawasi langsung oleh KRI. Nah, ICCA ini apa? Ini asosiasi yang mengelola akuntan yang menjadi pengawas atau yang menjembatani antara formulasi strategi dari perusahaan dengan pengendalian manajemen. Siapa ini? Ini akuntan. Jadi chartered accountant. Jadi akuntan yang bersertifikasi yang mengawasi jalannya pengendalian tugas di perusahaan. Jangan sampai formulasi strategi yang diterapkan oleh perusahaan itu tidak dijalankan oleh di bagian pengendalian tugas tadi oleh usernya, oleh karyawannya. Ya, ini yang memastikan adalah akuntan yang berafiliasi dengan ICCA ini. Nah, ini GRI bergerak dalam mengkaji dan membuat standar pelaporan perusahaan dengan konsep triple bottom line, itu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi yang dinilai oleh GRI ini adalah standar pelaporannya itu perusahaan harus mencakup 3 ini. Ekonomi dia ini berdampak tidak dengan masyarakat sekitar. Tenaga kerja yang diserap dalam suatu perusahaan tersebut memberikan dampak positif nggak? Sekian persennya terpenuhi nggak? Sosialnya bagaimana? Kegiatan sosial dia dalam membantu masyarakat sosial, berbaginya, kemudian bakti sosialnya yang mungkin dia laporkan dan dia juga laporkan ke GRI itu sudah sesuai belum dengan cakupan profit yang dia miliki dan jumlah anggaran sosialnya dia. Lalu lingkungan, jangan-jangan perusahaan itu kalau tidak diawasi oleh GRI dia akan mencemari lingkungan. Nah, dengan pengawasan ini perusahaan akan memperhatikan pembuangan limbah yang dia keluarkan dari hasil produksinya. Nah, kemudian ICCA ini seperti yang saya sebutkan, ini organisasi profesi akuntan yang kantor pusatnya ada di UK, yang mendorong pengungkapan lebih luas yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Ini ngomongin lingkungan hidup, tapi sebenarnya akuntan juga mengawasi tentang sustainable dari perusahaan. Apakah pengendalian tugas sudah melaksanakan dari formulasi strategi yang dibuat oleh pemegang saham atau owner atau pemilik perusahaan. Dalam penerapan pendekatan hybrid ini mengapresiasi apa yang telah dikembangkan di barat yang menganggap perlu diaplikasikan dalam akuntansi syariah. Nah, contohnya ya, dalam penggunaan corporate social tadi. Corporate social ini kan adalah apresiasi hybrid yang ditemukan oleh budaya barat. Nah, budaya kita mengakui bahwa itu juga sebenarnya elemen dari zakat. Three bottom line tadi itu juga sebenarnya adalah bentuk sosial kita sebagai perusahaan. Itu bentuk pertanggungjawabannya. Nah, makanya menurut Yahya dan Hamid ini kita perlu mengapresiasi bahwa apa yang dikembangkan oleh barat tentang pendekatan hybrid ini cocok kalau kita aplikasikan dalam akuntansi syariah. Nah, aspek selanjutnya, ketika kita sudah mengembangkan dan memasukkan akuntansi syariah dalam pendekatan hybrid, maka menurut Yahya dan Hamid lagi, sudah bukan menjadi 3 bottom line, tapi 4 bottom line. Yang tambahnya adalah syariah compliance, yaitu sebuah ketaatan terhadap prinsip-prinsip syariah. Jadi terhadap prinsip syariah itu ya kita harus mentaatinya dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, ini terungkap dalam teori yang diungkapkan oleh Yahya dan Hamid, yaitu memasukkan syariah compliance ke dalam
3 bottom line menjadi 4 bottom line. Nah, akhirnya tibalah di akhir penyampaian presentasi saya. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu saudara dalam memahami tentang sejarah akuntansi syariah. Dan saya harap jika ada pertanyaan tolong disampaikan. Jika tidak ada berarti alhamdulillah apa yang sudah saya sampaikan bisa saudara terima dengan baik. Untuk penugasannya akan dimulai hari ini dan nanti bisa saudara simak di Google Classroom. RMK-nya mencakup part 1 dan part 2. Silakan saudara ringkas menjadi sebuah materi pembelajaran sesuai dengan rules yang saya berikan di RMK pertama, dan nanti akan dijadikan bahan oleh saudara belajar ketika menghadapi kuis dari saya dan UTS dari saya. Nilai terbaik akan menanti saudara jika saudara mengikuti semua aturan yang saya sampaikan. Dan semoga pembelajaran ini bisa diterima dengan baik dan saudara yang di rumah diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu di semester berikutnya dalam pertemuan secara nyata. Terima kasih atas kesediaan saudara dalam melihat video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.